Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Kak Cynthia akan membahas materi PPU tentang topik yang dibahas. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya adik-adik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau gagasan utama yang akan dikembangkan dalam sebuah paragraf. Topik juga biasa dikenal dengan pernyataan ide pokok dan fokus masalah dalam paragraf. Nah, terdapat ciri-ciri dari kalimat topik nih. Yang pertama, biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, suatu kalimat berisi kalimat utama yang ditandai oleh beberapa kata kunci. Yang ketiga, biasanya berisi suatu pernyataan dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam kalimat penjelas. Nah, lalu bagaimana sih cara yang dapat kalian lakukan untuk menentukan kalimat topik? Oke, Kak Cynthia akan bahas ya. Tips yang pertama adalah mengamati beberapa fenomena dan gejalanya dengan mengumpulkan sub atau bagian topik dari bahasan yang diamati. Jika pada teks tersebut terdapat beberapa paragraf, coba identifikasi oleh adik-adik setiap paragrafnya. Topik paragraf 1 membahas apa, 2 membahas apa, 3 membahas apa. Nah, lalu kalian simpulkan dari ketiga paragraf tersebut topik yang terdapat pada teks membahas tentang hal apa. Nah, yang kedua adalah menentukan dua unsur pokok kalimat topik, yaitu masalah dan pembatasan masalahnya. Dapat dilihat ya, karena kalimat topik itu kan terdapat pada ide pokok atau kalimat utama. Jadi dilihat oleh adik-adik nanti kalimat utamanya membahas apa, lalu bahasan permasalahannya yang dijelaskan pada kalimat penjelas membahas apa saja. Nah, seperti itu ya adik-adik, bahwa kalimat topik adalah kalimat yang akan dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas lainnya. Maka dalam beberapa soal UTBK biasanya akan muncul soal yang menanyakan topik dari sebuah teks, kalimat utama dari sebuah teks, bentuk kalimat penjelas dari topik yang sudah ada, atau bentuk topik dari kalimat penjelas yang sudah ada. Agar lebih paham, yuk kita berlatih. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada dua teks ya. Bacalah kutipan teks berikut ini. Teks yang pertama, banjir kembali melanda kawasan Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo akibat tanggul yang jebol di Desa Tegal Sari, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Lalu teks yang kedua, berdasarkan tingkatan perkembangan kepribadian anggotanya, pramuka dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu siaga, penggalang, penegak, pendega, dan pembina. Yang ditanyakan adalah topik dari dua teks tersebut yang tepat. Jadi adik-adik harus menentukan topik dari teks pertama dan topik dari teks yang kedua. Sebelum Kak Cynthia yang jawab, Kak Cynthia beri waktu adik-adik di rumah untuk menjawab soalnya terlebih dahulu. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Teks 1 membahas peristiwa alam dan teks 2 topiknya adalah pendidikan. Jika kita lihat, teks 1 membahas bencana banjir yang terjadi di wilayah Jawa Timur, sedangkan teks 2 membahas tingkatan pramuka sebagai ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua nih. Kak Cynthia bacakan lagi ya. Informasi dari Kasat Lantas Polres Bogor, Minggu 17 April telah terjadi kemacetan di puncak. Untuk menghindari kemacetan tersebut, polisi menyediakan jalur alternatif yaitu melalui Parung Bogor. Kasat Lantas Polres Bogor berharap para pelancong dengan tujuan Puncak Cisarua dapat tiba di tujuan wisata sebelum pukul 1 siang. Hal tersebut berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur di puncak. Yang ditanyakan adalah topik dari teks berita tersebut adalah, silakan adik-adik jawab dulu ya. Jawabannya adalah yang B. Rencana pemberlakuan arus lalu lintas di puncak. Kita lihat paragrafnya tadi. Nah, topik tersebut dapat kita lihat di bagian akhir paragraf. Hal tersebut berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur di puncak. Yang diingat, topik permasalahan itu akan terdapat pada kalimat utama atau ide pokok. Nah, di sini ide pokok pada paragraf tersebut adalah kalimat yang terakhir. Begitu ya adik-adik, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga.
Seseorang akan mengembangkan karangan ilmiah dengan topik pembiasaan hidup sederhana. Berdasarkan topik tersebut, kerangka karangan yang paling runtut berdasarkan pola umum ke khusus adalah, wah, kira-kira kalau soalnya seperti ini, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Tadi diingat ya, topiknya itu menggunakan pola umum ke khusus. Sehingga harus runtut dari hal yang sifatnya umum ke hal yang lebih spesifik. Dalam hal ini yang B tepat karena pertama teks tersebut akan membahas pentingnya pembiasaan hidup sederhana. Lalu akan dibahas selanjutnya sasaran pembiasaan hidup sederhana. Setelah sasaran ada manfaat pembiasaan hidup sederhana, lalu ada bentuk pembiasaan hidup sederhana, dan baru akan ada langkah pembiasaan hidup sederhana. Begitu adik-adik untuk contoh soal dari pola umum ke khusus. Oke adik-adik, sekarang sudah paham ya cara-cara menentukan topik dari sebuah teks. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!